kita akan belajar bersama-sama mengenai peta kendali atribut. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai agar mencapai keberkahan, ya, agar mencapai kebaikan untuk kita melanjutkan materi-materi berikutnya. Silakan dipimpin doa. Ayolah kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran pada hari ini yang akan ini kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa di dalam hati kita. Doa selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini melanjutkan peta kendali atribut, di mana peta kendali atribut ini merupakan turunan dari strategi dunia kerja. Ini lebih detailnya, program itu ditolak atau diterima. Ya, biasanya oknum itu ada aja caranya. Ya, misalnya barang kemasan apa? Katakanlah tinta, ya, tinta. Nah, ketika membuang limbah, ya, dari belakang ke depan, ada oknum yang mengambil tinta-tinta yang bisa didaur ulang, bisa dijual murah, dimasukin ke limbah kardus, limbah drum, ya, dimasukkan, kemudian dilakukan penjualan di luaran. Nah, petugas gudang harus waspada dengan ini, ya, asli. Nanti siapa yang disalahin? Orang gudang. Siapa? Operator gudang. Ya, makanya ketika ada pembuangan limbah ke depan, ya, ke tempat limbah, sebelum dibuang diperiksa dulu. Itu menjadi titik poin bagi penjaga gudang. Ya, kalian bisa laporkan ke atasan akan mempertahankan walaupun kondisi kalian jelek kerjanya. Asli. Karena apa? Kalian sudah mengamankan aset perusahaan. Dan itu jumlahnya nggak main-main loh. Dalam 1 gram tinta, kalian bisa bayangkan. Tinta itu harganya berapa? Ketret lah katakannya. Satu itu berapa? Kalau dijual 50% biasa. Atau produk lain kayak Unilever misalnya, ya, odol, sampo, ya kan? Itu barang-barang seperti itu. Makanya di gudang ketika ada pengeluaran sampah apapun, barang-barang reject apapun harus diperiksa dulu. Itu pesan saya ketika nanti kalian di lapangan menjalankan tugas sehari-hari sebagai karyawan gudang misalnya. Ketika diproduksi juga gitu, ya, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu, ya, kerjasama dengan orang sampah misalnya, karena itu ladang duit, asli ladang duit. Ya, barang kimia itu ukurannya nggak sampai gram, mili pun ada harganya, ya, miligram. Ya. Itu saya hanya mengingatkan, ya, karena apa ya? Itu sebetulnya dipancing oleh senior-senior kita. Kadang-kadang kita itu hanya sekedar disuruh, nantinya kita lagi kita polling, gitu loh. Ya, kalau dipindahin di sana. Padahal kita hanya memindahkan barang-barang yang kita anggap itu reject, kita anggap itu ditolak, tapi itu adalah sebetulnya jebakan. Ya, oke, kalian yang makan itu, baik. Jadi kesimpulannya, apa yang bisa simpulkan bahwa peta kendali atribut ini dari lokasi dan alat 4 jenis itu, ya. Saya akan bagi untuk sebagai lembar kerja atau LKPD untuk melanjutkannya.
Ya, silakan KPU-nya dikerjakan. Ya, masih ada waktu. Ya, boleh juga itu kalau di RKPD nggak ada, proses juga nggak apa-apa. Ya, proses juga nggak apa-apa. Buktinya juga bisa. Yang pertama, tiga. Oh, ini bisa. Congor. Ya, Nggak kelihatan ini mah. Alasan. ya sudah cukup ya untuk KPD-nya. Ya silakan punya perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya, silakan kelompok pojok, tengah dan pojok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bintang Rombani Asar. Jadi pada tugas kali ini kita kan disuruh mencari kesimpulan dari soal dan data yang telah disampaikan, ya kan? Jadi kesimpulan dari saya adalah yang pertama, bahan diagram kontrol adalah untuk data atribut grafik standar. Lalu ada chart PNP untuk menentukan jumlah barang yang tidak sesuai. Bisa dilihat dari ini ya, bisa dilihat dari jumlah yang ada di bahasa itu udah ada tabelnya juga, tinggal dihitung dengan rumus yang telah diajarkan. Jadi materi yang telah disampaikan. Dan chart yang ini, yang apa sih? Yang C itu untuk menentukan C dan U. Ya. C dan U. Oh iya, C dan U ya? Ya. C dan U. Ya, C dan U. Oh ya. Kalau C dan U itu Peta C dan peta U. peta C dan peta U. Peta C kan untuk kesesuaian atau kesensatannya, tidak sesuai maksudnya. Kalau misalnya peta U sendiri itu sama kecacatan, tapi kalau yang U ini buat yang per unit, lebih spesifikasi. Buat catatan yang per unit, jadi per unit itu ada apa yang tidak sesuai dari spesifikasi tersebut. Unit atau persatuan? Ya, kesatuannya. Perkaitan. Ya, dan atau jadi sekian untuk saya dari kelompok A. Saya minta pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Ya. Jam pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said dari kelompok pinggiran. Pinggiran. Oh pinggir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta kendali. Di sini tugas dari kelompok saya adalah sebutkan jenis dari peta kendali. Jadi Peta kendali atribut. Ya, peta kendali atribut.
Nah, di sini ada 4 peta kendali atribut. Yang pertama peta P. Peta P itu untuk bagian proporsi produk yang tidak sesuai atau cacat. Nah, untuk yang kedua peta NP, jumlah produk yang tak sesuai spesifikasi. Berarti dijumlahkan dulu, baru ada berapa yang cacat. Nah, untuk yang peta C itu jumlah tidak sesuai pada produk. Berarti bagian-bagiannya ada berapa yang cacat di produk itu. Nah, kalau yang peta U-nya lagi lebih spesifik, dia persatuan. Nah, untuk nomor 2-nya, apa fungsi dari masing-masing peta kendali atribut jelaskan? Nah, tadi sekalian udah dijelasin. Jadi, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi peta kendali. Yang pertama itu peta P untuk mengukur proporsi defektif kegagalan atau cacat pada kondisi. Yang kedua peta NP untuk mengukur jumlah defektif pada efektif pada kondisi gula. Dan ketiga peta C untuk mengukur banyaknya rambut dan semakin bayan dengan yang terdapat dalam titik yang disebut. Dan keempat peta U untuk mengukur banyaknya jumlah defektif dan kesuaian dalam titik yang disebut. Ya, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah pembelajaran kali ini adalah menganalisa berbagai masalah dalam peta kendali. Peta kendali khususnya di peta kendali atribut, ya, di mana ada peta P, peta NP, peta C, dan peta U, ya. Kemudian kita evaluasi dari data-data yang sudah disajikan, ya. Kemudian kita akan memahami dari materi-materi tersebut untuk menghadapi ketika kita memang sudah di lapangan, ya. Di lapangan dalam pengertian itu kita sudah bekerja. Kita yang kita pelajari ini, ya. Biasanya kalau perusahaan besar, ya. Tapi kalau perusahaan menengah, pikir-pikir, ya, untuk mengadakan riset, ya. Karena berhubungan dengan biaya-biaya yang akan ditimbulkan, yang akan ditanggung oleh perusahaan, ya. Ketimbang mengadakan riset seperti ini, biasanya maintenance langsung gerak cepat, maintenance, ya. Ketika ada produk yang gagal atau yang katakanlah tidak sesuai harapan, tidak sesuai spesifikasi, maka maintenance melakukan pengecekan di mesin tersebut, ya. Nanti bekerja sama dengan pihak produksi. Biasanya produksi keluarnya apa, ya, nanti diuraikan sama pihak produksi, ya, di jam berapa, pada saat siapa yang bertugas, ya, di shift berapa. Nanti akan diadakan keputusan langsung biasanya sebelum dilakukan ini. Keputusannya apa? Bisa mengganti spare part baru atau juga bisa menggunakan spare part second atau bekas yang masih layak dipakai, ya. Biasanya seperti itu. Atau yang terakhir adalah tanpa mengganti spare part itu, baik yang baru maupun yang second, ya, bisa langsung diatasi oleh maintenance. Itu syukur-syukur, ya, tanpa menyebabkan, tanpa mengurangi jumlah produk yang lebih banyak cacat. Baik, cukup sekian dari saya, dari Bapak. Betul. Baik, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kedepannya, ya, di kemudian hari. Baik, terima kasih. Silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.